Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Makmur Pertahanan Harahap dari Teknik Otomotif. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem pendingin pada mesin mobil. Baik, sahabat terampil, sini sistem pendingin air. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem pendingin air pada mesin mobil. Di dalam pendingin ini terdapat kantong air atau water jacket yang menyelubangi silinder masuk ke kepala silinder. Kantong air ini berhubungan dengan radiator. Air yang telah panas dalam mantel dialirkan ke radiator untuk didinginkan. Pendinginan air ini dilakukan oleh udara yang mengatur melalui kisi-kisi radiator, sedangkan tarikan udara dilakukan oleh kipas yang digerakkan oleh motor. Sahabat terampil, tujuan dari sistem pendingin ini adalah untuk mencegahnya overheat pada mesin atau sering kita sebut dengan jim panas. Tanpa ada sistem pendingin ini, maka mesin dari mobil ini akan mengalami overheat atau jim panas. Baik, sahabat terampil, dalam sistem pendingin ini ada beberapa komponen. Dalam kesempatan ini kita akan membahas apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pendingin mesin mobil ini. Pertama, ada kantong air atau water jacket. Water jacket ini berfungsi sebagai tempat peredaran air di dalam motor atau dalam mesin yang akan dialirkan ke tempat yang memerlukan pendinginan atau blok silinder. Kemudian yang kedua ada selang-selang air radiator. Di sini selang-selang air radiator ini berfungsi untuk memindahkan atau mengalirkan air panas dari kantong air ke radiator dan sebaliknya memindahkan air dingin ke radiator kantong mesin. Di mana sistem pendingin ini bersirkulasi. Proses kerja dari sistem pendingin ini adalah bersirkulasi. Maka selang-selang radiator ini akan mengalirkan air yang sudah panas, dialirkan ke kipas untuk didinginkan kembali. Kemudian air yang sudah dingin dialirkan kembali ke water jacket ini atau kantong-kantong air ini. Kemudian komponen yang ketiga ada radiator, di mana radiator ini berfungsi untuk memindahkan air pendingin dengan memindahkan panas ke udara luar atau radiasi. Yang keempat ada reservoir. Di sini reservoir berfungsi sebagai persediaan air dan untuk menyeimbangkan perbedaan volume air pendingin akibat panas. Reservoir ini sering kita sebut dengan sebagai tangki cadangan air. Oke, sahabat terampil, komponen yang kelima ada tutup radiator, di mana tutup radiator ini berfungsi untuk menaikkan atau menstabilkan tekanan air dalam sistem pendingin, atau sering kita sebut sebagai untuk mengatur tekanan air yang terdapat di dalam air radiator. Kemudian yang keenam ada ventilator atau sering kita sebut dengan kipas radiator. Di sini kipas radiator berfungsi untuk mengalirkan udara melalui radiator supaya pendingin tidak tergantung pada kecepatan mesin. Di mana kipas ini berfungsi sebagai kipas untuk mendinginkan air yang terdapat di dalam radiator. Kemudian air yang sudah dingin di dalam radiator ini akan dikembalikan lagi ke water jacket atau blok mesin yang kita sebut di awal tadi. Sistem kerja dari sistem pendingin ini adalah bersirkulasi. Baik, sahabat terampil,
komponen yang berikutnya ada pompa air radiator. Di sini pompa ini berfungsi untuk mempercepat peredaran air pada sistem pendingin. Kemudian yang ke-8 ada termostat. Termostat ini berfungsi untuk mempercepat temperatur kerja air pendingin. Saat motor mesin dingin atau baru hidup, maka termostat ini akan berfungsi untuk mempercepat proses kerja dari air pendingin tersebut. Atau fungsi dari termostat ini mengatur peredaran air sirkulasi dalam sistem pendingin. Atau termostat ini berperan sebagai untuk mensirkulasikan dari air pendingin tersebut. Oke, sahabat terampil, cukup sekian pembahasan yang singkat ini. Semoga dengan informasi yang singkat ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya sudahi pembahasan yang singkat ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.